Si berondong tampan mengejar cinta. Episode 33. Kepergian Evelyn. Rachel melanjutkan aksinya, walau ia ragu, percayalah ia masih berharap Aldi menghentikannya dengan menjelaskan apa alasan atau mengapa ia bisa tidak mengetahui kecurangan yang terjadi. Mengukir lagi sebuah kata, Rachel sangat terampil, hingga aksinya berhenti ketika seseorang memanggilnya. Rachel! Teriak Evelyn, ia langsung terduduk lemas, kakinya bagai tidak bertulang untuk menopang tubuhnya, ia ambruk. Bye. Rachel menoleh ke arah sumber suara, bagaimana bisa kekasihnya berada di sini. La mematung dengan pisau yang masih menggantung seolah siap menggorok leher Aldi, entah bagaimana ia bisa menciptakan posisi terakhir semacam itu, ia begitu panik dan tidak menyadarinya. Aldi di hadapannya sedang bersiaga, namun ia sedikit lega, semoga Evelyn adalah penyelamat hidupnya. Evelyn masih terus menangis tertunduk, kini ia telah melihat sendiri apa yang terjadi, bahwa pesan yang dikirimkan seseorang padanya memang benar, ia diminta ke tempat ini untuk membuktikan bahwa kekasihnya memang orang yang gila. Bye. Kini Rachel sudah berada di dekat Evelyn, entah mengapa Evelyn bisa berada di sini itu bisa ia selidiki nanti, yang terpenting minta maaf dulu, karena ia yakin setelah ini entah bagaimana nasib hubungannya dengan Evelyn. Tangannya terulur untuk mengusap bahu dan lengan Evelyn, atau kalau bisa ia ingin sekali memeluk wanitanya itu. Jangan sentuh aku. Evelyn menjauh, nampak aura ketakutan menyelimuti raut mukanya. Bye. Rachel semakin mendekat. Jangan sentuh aku, tangan itu. Tangan itu tangan seorang pembunuh, jangan sentuh aku. Evelyn sudah berhasil terisak, hal itu juga yang membuat Rachel semakin bersalah, ia yakin saat ini betapa sakitnya sang kekasih. Bye. Maaf. Ucap Rachel lirih. Evelyn menggeleng, ia tidak ingin hatinya hancur. Namun kenyataannya melihat Rachel yang ternyata seperti itu sungguh membuatnya hancur. Dalam seketika kekecewaan menggantikan kenangan manis yang pernah mereka buat. Bye. Tangan Rachel terulur ingin memeluknya, dengan cepat Evelyn menghindar. Bye. Jangan sentuh aku. Bye. Maafkan aku Bye, maaf, nada menyesal terdengar jelas namun entahlah di dalam hati siapa yang tahu. Aku. Evelyn menegang, ia kembali terisak, entahlah nama Rachel kini sudah bertahta di hatinya, ia seolah tidak sanggup menerima ini semua. Bye. Ucap Rachel lagi dengan lirihnya. Lepaskan aku Rachel, aku ingin lepas dari hidupmu, anggap saja kita tidak pernah saling mengenal, kau bisa melanjutkan apa yang ingin kau tuntaskan, mulai hari ini aku bukan lagi tunanganmu, aku memutuskan hubungan denganmu, Evelyn berbicara dengan sekali tarikan nafas, ia tidak ingin membebaninya lagi, Rachel mungkin pantas untuknya, tapi entah apakah pantas untuk kedua anaknya, siapa yang mau anaknya memiliki ayah seorang psikopat ataupun mafia semacam lelaki di hadapannya ini, tidak. Sungguh secinta apapun Evelyn ia tidak akan mau itu terjadi. Bye. Rachel langsung memeluk paksa kekasihnya itu, tidak peduli Evelyn meronta-ronta di pelukannya. Bye. Jangan katakan itu Bye, bulir air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, hanya tinggal menunggu arus menjatuhkannya. Lepaskan aku Rachel, lepas, Evelyn masih berusaha melepaskan diri, tapi ia tahu Rachel tidak akan semudah itu membiarkannya. La hanya bisa menangis, dan terus berucap minta dilepaskan. Rachel bagai sembilu mendengar isak tangis kekasihnya, apakah kekasihnya ini ingin benar-benar lepas darinya. Maafkan aku Bye. Lepas Rachel, aku tidak akan mau bersanding denganmu jika kamu tetap menjadi semacam ini, aku tidak akan mau. Kau gila, kau mafia, kau psikopat, kau pembunuh, Evelyn berteriak di pelukan Rachel, sebenarnya ia tidak pernah melihat Rachel menghabisi orang,
Namun yang ia lihat tadi sungguh menyayat hatinya yang sebelumnya telah diberitahukan sekuel dari kenyataan hidup Rachel. Persetan dengan kebaikan Rachel selama ini, yang ia tahu ia melihat dengan jelas bagaimana tadi Rachel hampir saja menancapkan pisau ke arah leher orang yang tengah duduk beberapa meter darinya, menatap dengan tatapan sulit diartikan. Isak tangis mewarnai harunya drama itu. Perlahan Rachel melonggarkan pelukannya, dan kesempatan itu tidak akan disia-siakan Evelyn. Maafkan aku, Rachel terisak. Kenyataannya begitu sakit saat orang yang ia cintai menyebutnya sebagai pembunuh. Aku bisa saja menerimamu Rachel dan mengabaikan semuanya, tapi tidak untuk kedua anakku. Siapapun tidak akan pernah mau anak-anaknya punya ayah seorang pembunuh. Evelyn berlalu pergi setelah mengucapkan pesannya, ia tidak akan menerima Rachel dalam keadaan seperti itu. Saat ini ia sedang kacau, dilihatnya lagi sebuah pesan di ponselnya, yang telah menunjukkan rahasia besar kekasihnya itu. Flashback. Datanglah ke villa keluarga Adrian Jalan X nomor 9, kau akan mengetahui siapa Rachel sebenarnya. Sebuah pesan memberitahunya untuk segera bertindak. Ia lalu menitipkan Ancila dan Rehan sebentar pada Ipah, ia harus membuktikan semuanya. 30 menit berlalu, Evelyn kini sudah sampai pada alamat yang ditujukan. Evelyn berlari cepat, ia tidak peduli akan kondisinya yang belum sampai 1 bulan habis melahirkan. Ia ingin segera membuktikan sesuatu yang sampai kini masih mengganjal di kepalanya. Mengecek kembali ponselnya, benar inilah tempatnya. Lama ia mencari namun ia hanya menemui jalan buntu, seolah takdir berpihak padanya. Hampir setengah jam berkeliling samar-samar ia mendengar suara tembakan. Jantungnya berdetak lebih cepat, tubuhnya mulai melemas, namun ia tetap harus melihat sebuah kenyataan. Brak! Ia membuka pintu ruangan itu, ada sebuah tangga untuk akses menuju ke bawah. Ia berjalan menyusuri tangga, dan bertemu lagi dengan sebuah pintu. Pelan ia buka, dan Rachel. Flashback off. Rachel masih betah mendiamkan dirinya, ia bukannya menyesal telah melakukan semua itu pada Aldi, ia hanya tidak bisa membayangkan bagaimana psikis Evelyn saat kekasihnya itu melihatnya hampir membunuh Aldi. Itu pasti akan menjadi kenangan terburuk selama hidup Evelyn. Mengambil jaketnya, berjalan ke arah pintu keluar meninggalkan Aldi sendirian di ruangan bawah tanah itu. Ia sudah tidak peduli pada pengkhianatan Aldi, yang terpenting baginya kini adalah kekasihnya. Ya benar, ia akan menyusul Evelyn ke apartemennya, ia ingin meminta maaf kalau perlu ia akan berlutut untuk mengambil hati kekasihnya itu, entahlah untuk urusan menyesal dan meninggalkan dunianya ia masih akan pikirkan lagi. Butuh banyak pertimbangan untuk meninggalkan dunia yang telah menjadi hidupnya itu. 20 menit berlalu, ia sudah sampai di apartemennya, kosong, kemana Evelyn? Mencari di seluruh penjuru ruangan, tapi tetap saja tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pelan ia membuka lemari pakaian Evelyn, hatinya teriris manakala mendapati tidak satu pun pakaian Evelyn tersimpan di lemari. Baru saja paling lama 30 menit berlalu, Evelyn sudah meninggalkannya. Mengecek CCTV di ponselnya, ia menggeram saat ternyata Evelyn mempunyai alasan kuat di balik kepergiannya. Keluar dan melajukan mobilnya ke rumah keluarga Adrian. Tidak butuh lama, mobil mewahnya sudah sampai di halaman rumah keluarganya. Baf baf baf. Rachel memukuli papanya membabi buta, aura kemarahan jelas terpancar di matanya. Mama Mila berteriak histeris menyaksikan pertengkaran ayah dan anak di hadapannya itu. Dengan cepat berteriak menyuruh para pekerja laki-laki di rumahnya untuk memisahkan keduanya. Namun itu semua tidak berarti, Rachel terlalu kuat dan tak terkalahkan. Andai saja ia membawa senjata saat ini mungkin sang papa juga akan mati terbunuh saat itu juga. Rachel seolah tuli,
Mama Mila terus memanggil namanya untuk menghentikan penyerangan brutal yang dilakukannya. Namun sekali lagi nama Evelyn, tangis Evelyn, cara Evelyn yang menyebutnya pembunuh, Evelyn yang melihat kebejatannya tadi terus berdengung memenuhi telinganya, sehingga hanya ada kebencian yang ia pancarkan pada papanya. Bahkan para satpam, pengawal, dan beberapa pekerja laki-laki di rumah itu nampak babak belur dan mengalami patah tulang karena berusaha melerainya. Satu hal yang Pak Adrian lupa sebelum ia berniat melawan Rahel, Rahel bukanlah orang sembarangan. Tanpa sepengetahuan papanya, Rahel telah tumbuh dengan bekal ilmu bela diri yang tak terkalahkan. Hingga dalam sekejap tubuh pria parubaya itu sudah terkapar tidak berdaya. Jangan ikut campur masalah gue dan Evelyn, Io tahu apa tentang hidup gue, yang lo tahu hanya bisnis, pewaris, harta, kekayaan, itu yang Io ajarin selama gue hidup. Apapun yang gue keluh kesahkan selama ini tidak sedikit pun lo berniat mengetahui. Rahel marah. Ia bahkan meneriaki papanya itu. Nak, Rahel sayang, jangan seperti ini. Mama Mila mencoba meredam amarah putranya. Ia tahu pasti masih ada sisi baik dari putranya yang bak iblis di matanya kali ini. Kalian memisahkan gue sama Evelyn, kenapa? Kenapa setelah ada sebuah kebahagiaan yang gue temui, kalian tega memisahkan gue dari kebahagiaan itu? Kalian tidak pernah tahu gue menderita selama bertahun-tahun hanya karena menuruti ego kalian. Kalian ingin gue menjadi pewaris. Keluarga kalian dan gue nurut karena itu emang udah tugas gue. Tiap hari, jam, menit, detik, gue habisin untuk belajar bisnis. Kalian gak pernah sedikit pun bertanya apa gue lelah. Apa gue kesulitan? Apa yang gue mau? Kalian terus saja memberikan gue buku tebal yang berisi materi-materi bagaimana caranya mengurus dan mengendalikan sebuah perusahaan. Apa kalian kira gue seorang dewa yang tidak punya rasa jenuh? Gue diam saja selama ini karena bentuk bakti gue terhadap orang tua. Lihatlah melihat pria itu, Rahel menunjuk papanya. Kini alasan mengapa ia selalu bersikap dingin pada papanya terungkap sudah. Bayangkan saja pria itu begitu sehat waktu itu saat gue berumur 8 tahun, bukankah hari ini juga ia masih terlihat sehat? Kenapa harus memberi gue bekal dengan umur gue yang seharusnya masih bisa gue nikmati? Mama Mila menangis, sungguh ia tidak pernah membayangkan ternyata akan seberat ini perasaan yang ditanggung putranya bertahun-tahun. Buah dari didikan mereka, untuk urusan bisnis papanya memang telah melatihnya dari Rahel berumur 8 tahun. Ia lupa waktu itu Rahel bahkan harus berpisah dari Darren anak tetangga mereka yang selalu menjadi teman putranya bermain saat itu. Pak Adrian tidak bisa berkata apa-apa lagi, mulutnya penuh darah, Rahel sangat kuat memukulinya. Inilah yang Mama Mila takutkan, ia sudah berusaha membujuk suaminya agar jangan membuat putranya marah. Namun Pak Adrian seolah abai, karena ia belum pernah melihat kemarahan yang teramat oleh Rahel selama ini. Di mana Evelyn? Tanyanya. Di mana Evelyn? Namun tidak ada jawaban dari Pak Adrian, ia masih teguh pada pendiriannya, ia tetap harus merubah putranya walaupun ia harus mati dipukuli. Karena baginya mungkin dengan kehilangan Evelyn, Rahel bisa melihat betapa banyak keluarga yang kehilangan orang tersayang mereka karena ulahnya. Begitu banyak nyawa yang hilang karena permainan gilanya. Pak Adrian masih berharap putranya akan kembali ke jalan yang benar. Tidak akan Papa katakan, walaupun Papa harus mati di tanganmu Rahel. Arur. Rahel mulai mengamuk, ia tidak bisa membunuh papanya. Walau benci namun percayalah sekaligus ia juga sangat menyayangi papanya itu. Gue tanya sekali lagi, di mana Evelyn? Tidak ada jawaban, membuat Rahel mengepalkan tangannya dan buff, bogem mentah kembali mendarat di wajah papanya. Rahel, sudah nak, sudah, Mama Mila menahan anaknya sambil menangis. Beruntung saat ini Ja tidak mempunyai riwayat penyakit jantung.
Rahel menoleh ke arah mamanya. Mama pasti tahu, aku tanya baik-baik, di mana Evelyn? Sebuah pertanyaan yang akan membuat perang batin Mama Mila. Hai Bai. Saat kau membaca ini, mungkin aku sudah pergi dari hidupmu, kumohon jangan mencariku, karena aku bukan untuk dicari. Rahel, suatu hari nanti kamu pasti mengerti, cintaku padamu adalah sebuah kesalahan. Ya, sebuah kesalahan. Aku yang pernah berharap bahwa kita akan menjadi sebuah keluarga. Kau akan membina rumah tangga kecil kita, Ancila, Rehan, dan aku akan selalu patuh padamu. Dan saat itu tiba, kita akan hidup bahagia selamanya. Jangan salahkan papa, papamu benar, selama kamu masih berada di dalam lingkaran hitam itu, maka selama itu juga kau akan salah jalan. Percayalah, tidak ada orang tua manapun yang ingin menjerumuskan anaknya. Aku bukan tidak ingin merangkulmu, bukan tidak ingin menerimamu apa adanya, Bai. Sudah kukatakan aku akan menerima semua tentangmu, tapi tidak untuk anak-anakku, dan aku tidak bisa mengabaikan itu. Maafkan aku, yang sudah ingkar padamu, ingkar kalau kita akan hidup bersama setelah Rehan lahir. Kau tahu, denganmu aku belajar mengikhlaskan, maka kini kau juga harus bisa mengikhlaskanku. Denganmu aku belajar untuk tegar, maka kau pun sama, aku bukanlah satu-satunya wanita yang bisa merebut hatimu, kau hanya perlu membuka mata hatimu saja, maka kau akan menemukan cinta yang baru. Jika kita berjodoh nanti, kau pasti akan menemukanku walau tanpa kau mencari. Dan jika saat itu tiba, aku sangat berharap kau sudah bukan seorang yang menakutkan lagi. Kita berpisah anggap saja untuk memantaskan diri, aku yang memantaskan diri mendampingimu, dan kau pun sama. Namun jika di tengah jalan, kau menemukan seseorang yang bisa meluluhkan hatimu lagi, terima saja, aku akan dengan senang hati merestuimu. Bai, umurku terpaut jauh darimu, bukankah sangat memaksa jika kau hanya akan menatapku saja? Dengarkan aku, berubahlah demi hidupmu, bukan hanya demi aku. Jika masih ada setitik cinta untukku kelak, kumohon berubahlah, demi keluarga yang akan kita bangun nanti. Bai, aku pasti akan sangat rindu, kebersamaan kita bolehkah aku bawa pergi dengan kepingan hati yang sudah patah ini? Jangan mencariku, karena aku bukan untuk dicari. Bai, aku menyayangimu. Salam sayang, Evelyn kekasihmu, Ancila dan Rehan. Rahel terduduk lemas, sebuah surat dari Evelyn membuat ia tak berdaya. Kekasihnya benar-benar pergi. Mama Mila memeluknya penuh kasih, jatuh sama seperti Evelyn, hati putranya saat ini sama hancurnya. Beruntung hari itu, saat setelah suaminya mengunjungi Evelyn untuk membicarakan perihal putranya, ia sempat menemui Evelyn setelah kepergian suaminya. Flashback. Mama Mila seperti seorang penguntit saja saat ini, ia mengikuti gerak-gerik suaminya, ya dugaannya benar, tujuan suaminya adalah kediaman Evelyn. La tidak bisa mendengar percakapan apa yang akan dibincangkan oleh suaminya dan Evelyn, namun ia yakin suaminya pasti akan menyuruh Evelyn menjauhi Rahel, pun sudah berapa kali suaminya membahas masalah ini dengannya. Setelah anak Evelyn lahir, mereka berdua akan dipisahkan, untuk membuat Rahel sadar dan berhenti bertindak kejam. La dengan sabar menunggu dengan bersembunyi, hingga beberapa menit berlalu suaminya tampak keluar dari apartemen Evelyn dengan wajah yang sulit diartikan. Setelah situasi dirasa aman, ia memencet bel apartemen Evelyn. Tidak lama Evelyn pun membuka pintu menyambutnya dengan senang hati, namun Mama Mila tahu di dalam sana ada sebongkah hati yang sedang patah. Mama, tumben kesini, ucap Evelyn hangat. Kok nanya gitu? Emangnya gak boleh Mama main kesini? Mama kan mau tengokin Rehan. Baru juga berapa hari gak lihat dia rasanya udah kangen banget, Mama Mila mencoba berbasa-basi.
Ia tahu calon mantunya itu sangat tidak nyaman atas kehadirannya, sepertinya Evelyn butuh waktu sendiri saat ini. Gak gitu Ma, boleh banget, malah Evelyn senang Mama sering kesini. Mama Mila menengok Rehan yang sedang tidur di kamar Evelyn ditemani Ipah. Mereka semua berkumpul di kamar, membahas perkembangan Rehan dan sharing tentang parenting. Hanya Mama Mila dan Evelyn saja, karena Ipah belum mengerti mengingat ia belum menikah. Evelyn, apa papanya Rahel tadi kemari? Tanya Mama Mila, sejurus membuat Evelyn menegang. Ia ingin mengatakan iya, namun apa yang ia bahas dengan Pak Adrian begitu jelas diingatannya. Tidak Ma, hanya sekali saat waktu itu sama Mama kan, ucap Evelyn berbohong, ia sudah bertekad akan menutupi semuanya. Evelyn, Mama sudah mengetahui semuanya, tidak perlu membohongi perasaanmu nak, kalau kau tidak sanggup bilang saja, dan lagi jangan hadapi ini sendirian, ada Mama, ayo ceritakan. Dan setelah mendengar semuanya, apa rencanamu? Evelyn masih menunduk, ia bahkan tidak berani menatap Mama Mila. Mau berpisahkah, atau bertahan? Dek, kenapa rasanya sakit sekali mendengar kata berpisah, namun bertahan pun bukan keputusan yang tepat. Evelyn menghela nafasnya berat, mungkin Tuhan ingin mengujinya sekali lagi. Evelyn sayang, bicaralah, ada Mama menyayangimu bukan hanya sebagai calon mantu, tapi Mama sudah menganggapmu sebagai anak, ceritakan semua keluh kesahmu, ada Mama, kita akan hadapi ini bersama, perkataan Mama Mila sungguh menenangkan, namun belum cukup membuat Evelyn meyakini hubungannya dengan Rahel. Akan dibawa kemana hubungannya dengan Rahel, ia sama sekali tidak tahu harus melakukan apa saat ini. Tangan Mama Mila terulur mengusap lembut bahu Evelyn, bahu itu terlihat bergetar terdengar pula isak tangis yang semakin membuat hati Mama Mila teriris. Ya Tuhan kuatkanlah mereka, aku hanya bisa menjadi perantara, merekalah yang nanti akan menjalaninya. Aku akan pergi jika itu yang terbaik untuk Rahel Ma, ucap Evelyn lirih, mulutnya berkata demikian namun tidak dengan hatinya. Aku tidak bisa mengancam hidupku jika Rahel memang benar seperti itu Ma. Ma, tolong katakan, sebenarnya apa yang dikatakan Papa itu tidak benar kan? Evelyn masih enggan percaya mendengar kabar kekasihnya adalah orang yang sangat keji seperti apa yang dituturkan Pak Adrian. Mama Mila dalam kondisi serba salah, ia juga tidak yakin mengingat ia sudah mendengar kabar putranya sudah banyak mengendalikan kehidupan orang lain, bahkan yang ia tidak ingin dengar pun anaknya tidak segan membunuh rival yang bermasalah dengannya. Evelyn dengar Mama tanya, siapa Rahel bagimu? Tanya Mama Mila. Evelyn membeku, nama Rahel kini sudah bersemayam di hatinya, ia yakin akan itu. Namun jika ia mengatakan tidak, mungkin akan lebih baik. Evelyn sayang, lepaskan semuanya, lepaskan pemikiran siapa Rahel sebenarnya. Mama tanya hanya dengan pertimbangan sifat baik buruknya anak Mama, selama ini setelah melalui semuanya bersama. Bagaimana perasaanmu pada Rahel? Sekali lagi kau harus memberi jawaban tanpa melihat siapa Rahel sebenarnya, tanya Mama Mila. Ia ingin mendengar jawaban dari calon mantunya ini. Barulah ia bisa bertindak seperti apa setelahnya. Evelyn mendesah berat, kalau sudah begini, mengapa seperti kebahagiaan tidak pernah layak bersamanya? Lama keduanya terdiam disaksikan Ipah yang sedang menjaga tidur Rehan tak jauh dari mereka sambil melirik ke arah keduanya. Ia tidak ingin mendengar, tapi jarak yang lumayan dekat seolah memaksa telinganya terlibat. Aku yaitu Ma, aku sama Rahel sudah tunangan, seperti layaknya hubungan kami, aku pun memiliki harapan besar untuk kedepannya hidup dengan orang yang aku cintai Ma, suara parau Evelyn seperti berat mengatakan itu. Mama tanya, apa kamu menyetujui niat Rahel untuk menikahimu setelah Rehan lahir?
Mama Mila memilih menanyakan itu. Kalau jawaban Evelyn ya berarti ia sudah tahu langkah yang akan ia ambil. Aku mencintai Rahel, Ma. Evelyn sudah menangis. Ia bahkan memeluk mama kekasihnya itu. Ia tumpahkan segala kegundahannya. Ia tidak bisa menahan lagi. Ia tidak sanggup menahan ini sendirian. Rasanya terlalu berat jika harus berpisah. Melihat tindakan Evelyn yang seperti itu, seharusnya Mama Mila sudah mengetahui seberapa besar cinta keduanya. Apa itu salah, Ma? Kenapa tidak ada bahagia untukku? Evelyn mulai menyampaikan keluh kesahnya di sandaran bahu Mama Mila. Aku mencintai dia, Ma. Berapa kali aku menghindar dari rasa ini saat Rahel mendekatiku. Mama tahu berapa kali aku menolaknya. Aku menutup hatiku untuknya karena kisah yang pernah gagal. Hingga akhirnya aku sadar, aku menyadari aku sudah jatuh cinta, Ma. Aku mencintai dia, Ma. Tangis Evelyn pecah, bahunya bergetar, ia terisak hebat. Inilah yang ia butuhkan. Ia yang rapuh ini butuh pelukan, butuh rangkulan, butuh didengarkan. Ia butuh semua itu untuk sekedar menguatkannya, dan ia butuh itu agar ia tetap waras. Ya, Mama tahu, Mama sangat mengetahui itu, ucap Mama Mila pelan sambil terus mengusap lembut belakang Evelyn. Bagai tempat ternyaman, pelukan hangat dari Mama Mila seolah mujarab mampu menenangkan Evelyn. Sekarang Mama tahu apa yang harus kita lakukan, ucap Mama Mila lagi saat Evelyn sudah melonggarkan pelukannya. Maksud Mama? Dengar Mama, jika kamu benar-benar mencintai anak Mama, kamu harus berjuang sekali lagi. Berjuang? Berjuang sekali lagi, maksud Mama apa? Evelyn tidak mengerti. Baru saja Papa Rahel menyuruhnya untuk meninggalkan putra mereka yang katanya dengan dalih demi kebaikan sang putra. Namun mengapa Mama Rahel menyuruhnya untuk berjuang sekali lagi? Perjuangan apa lagi yang lebih baik, yang akan ia lakukan selain pergi dari hidup Rahel selamanya? Itu kan yang tadi Pak Adrian katakan. Kata-kata yang teramat menusuk relung hatinya hingga hati itu hancur berkeping-keping. Sayang, dengar Mama. Kita harus bisa merubah Rahel. Mama punya rencana. Kau turutilah apa keinginan Papa Rahel. Pergilah dari hidup Rahel, tapi bukan untuk selamanya. Hanya sementara. Mama yakin saat Rahel kehilanganmu ia akan pelan-pelan menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan selama ini itu salah. Hanya sementara, maksud Mama. Evelyn masih belum bisa mencerna niat Mama Mila dengan baik. Begini, kau beri ia kesempatan untuk berubah, beri kesempatan ia untuk merenungi hidupnya, dan beri ia harapan untuk seolah-olah kau akan kembali. Mama yakin Rahel pasti bisa, ucap Mama Mila, walau ia tidak yakin ini akan berhasil, tapi baginya ini adalah cara terakhir. Seperti pergi namun tetap meninggalkan bekas di hati, ucapnya lagi. Evelyn mengangguk paham. Dengan begitu ia bisa merubah Rahel walau ia harus pergi dengan harapan Rahel masih mencintainya saat ia kembali. Tunggu aku, Bay. Aku akan menemuimu jika kau berhasil merubah dirimu. Flashback off. Dan terbitlah sebuah surat yang saat ini Rahel genggam, surat yang akan menguatkannya. Evelyn sebenarnya tidak benar-benar pergi, ia selalu di hati walau raga mereka jauh berpisah. Surat itu Evelyn berikan pada Mama Mila, saat sehari sebelum kejadian. Sebenarnya tanpa sepengetahuan Rahel dan papanya, ia dan Mama Mila sudah mempersiapkan segalanya. Termasuk adegan seolah-olah Evelyn sangat trauma melihat kebejatan Rahel, ya drama mereka mainkan dimulai dari peristiwa itu. Bersambung.